Kalau kita bicara soal sejarah band rock di Indonesia, nama-nama besar seperti Slank, God Bless, Jamrud, bahkan Bumerang pasti langsung muncul di kepala. Mereka adalah simbol musik rock yang sudah lama jadi bagian dari kehidupan generasi muda di negeri ini. Tapi, pernahkah kamu bertanya, siapa sebenarnya yang membuka jalan? Siapa yang pertama kali mengenalkan musik rock kepada publik Indonesia? Di tengah arus musik pop dan tradisional yang mendominasi tahun 60-an dan 70-an. Menurut catatan sejarah musik populer Indonesia, awal masuknya musik rock terjadi lewat siaran radio luar negeri, film-film barat, dan piringan hitam yang dibawa para pelaut, mahasiswa, atau diplomat yang pulang dari luar negeri. Generasi muda kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta mulai mendengarkan musik dari band-band seperti The Beatles, Rolling Stone, dan Led Zeppelin. Musik ini membawa semangat baru, kebebasan berekspresi, perlawanan, energi yang berbeda jauh dari norma musik di Indonesia saat itu. Dalam video ini, kita akan mengupas siapa pelopor band rock di Indonesia dengan merujuk pada sumber-sumber sejarah populer, pengakuan musisi senior, dan data yang tercatat dalam mendokumentasi sejarah musik tanah air. Yuk kita gali bersama dengan tetap berpegang pada fakta dan menghormati peran semua pihak yang terlibat dalam membangun sejarah musik rock Indonesia. Ternyata Yogyakarta masih tetap cinta dengan musik rock. Kalau bicara pelopor band rock di Indonesia, hampir semua literatur musik populer menyebut satu nama, God Bless. Band ini resmi berdiri pada 5 Mei tahun 1973 di Jakarta. Saat itu, skena musik Indonesia didominasi oleh musik pop dan lagu-lagu daerah. Keberanian God Bless tampil beda, membawakan musik keras, penuh energi, dengan lirik yang merefleksikan keresahan anak muda. Adalah salah satu tonggak penting sejarah musik Indonesia. Formasi awal God Bless terdiri dari Ahmad Albar sebagai vokal, Doni Fatah sebagai bass, Ludwig Limens sebagai gitar, Yoki Suryo Prayogo sebagai keyboard, dan Teddy Sujaya sebagai drum. Mereka bukan sekedar musisi yang ikut-ikutan tren barat. Menurut berbagai wawancara Ahmad Albar di media seperti Rolling Stone Indonesia dan dokumenter musik nasional, visi mereka adalah menciptakan musik yang mampu berbicara dengan suara sendiri, sambil tetap mengambil inspirasi dari rock internasional. Pada tahun 1975, God Bless tampil di konser Summer 28, salah satu festival musik besar pertama di Jakarta. Acara ini sering dianggap sebagai salah satu momen kelahiran resmi rock Indonesia. Mereka juga mencatat sejarah lewat lagu Huma di Atas Bukit yang masuk sebagai soundtrack film Laila Majnun yang dirilis tahun 1976. Lagu itu disebut-sebut sebagai salah satu karya awal yang memperkenalkan nuansa rock progresif di Indonesia, menggabungkan lirik puitis, aransemen megah, dan eksplorasi musikal yang belum umum saat itu. Penting dicatat, God Bless bukan satu-satunya band rock yang muncul pada era tersebut, tapi mereka adalah yang paling berhasil menembus media nasional, menarik perhatian industri rekaman, dan mengadakan konser berskala besar. Mereka juga dikenal konsisten, tetap aktif berkarya lintas dekade. Bahkan sampai saat ini, pengamat musik sering menyebut God Bless sebagai pilar utama rock Indonesia, bukan hanya karena mereka pertama, tapi karena mereka bertahan, berkembang, dan mempengaruhi generasi berikutnya. Kalau kita telusuri siapa saja yang berdiri di balik nama besar God Bless, 5 sosok utama layak mendapatkan sorotan khusus. Mereka adalah pionir yang masing-masing sudah aktif bermusik sebelum band ini resmi terbentuk. Pertama, tentu saja Ahmad Albar di posisi vokalis. Ahmad, yang akrab dipanggil Iyek, pulang dari Belanda pada tahun 1970-an setelah bergabung dengan band lokal di sana bernama Cloverleaf. Pengaruh musik barat yang dia bawa, terutama rock and roll dan hard rock, memberi
warna segar pada band yang akan ia dirikan bersama teman-temannya. Ahmad dikenal sebagai frontman karismatik dengan gaya panggung yang energik, suara khas, dan kemampuan memimpin band dengan kuat. Di posisi bass ada Doni Fata, seorang musisi yang sebelumnya terlibat di beberapa proyek musik Jakarta, termasuk band Giant Step. Doni terkenal punya gaya bermain bass yang solid dan piawai menciptakan aransemen yang menggabungkan unsur progresif dan blues, sesuatu yang kemudian terdengar jelas di album-album awal God Bless. Untuk gitar, Ludwig Clemens mengisi posisi ini pada awal berdirinya God Bless. Meski nama Ludwig mungkin tidak setenar Ahmad Albar atau Doni Fata di mata publik masa kini, kontribusinya pada pembentukan sound awal God Bless diakui penting oleh pengamat musik, seperti yang pernah ditulis dalam arsip majalah Aktuil tahun 1970-an. Selanjutnya ada Yoki Suryo Prayogo, ada di posisi keyboard, salah satu musisi paling jenius di generasinya. Yoki terkenal karena kemampuan merangkai aransemen kompleks dan eksperimental, membuat musik God Bless terasa lebih megah dan berbeda dibanding band lain pada masanya. Ia juga sempat terlibat di proyek musik besar lain seperti Swemi dan Kantata Takwa. Di belakang drum, Teddy Sujaya menjadi penopang ritme awal God Bless. Teddy membawa energi bertenaga yang melengkapi eksplorasi musikal band ini di panggung. Setelahnya, Teddy juga sempat dikenal karena bergabung dengan grup rock legendaris lain seperti Superkid. Perlu dicatat, God Bless adalah band yang dinamis. Selama lebih dari 5 dekade perjalanan mereka, banyak pergantian personil terjadi. Namun formasi awal inilah yang menjadi pondasi kokoh, membentuk identitas musikal yang kemudian diwariskan ke generasi berikutnya. Dalam wawancara dengan sejumlah media, termasuk Rolling Stone Indonesia, edisi khusus tahun 2007, para personil God Bless selalu menekankan kekuatan mereka ada pada persahabatan, visi bersama, dan keberanian untuk berbeda di masa ketika musik rock belum sepenuhnya diterima di Indonesia. Meski God Bless sering disebut sebagai pelopor utama band rock di Indonesia, mereka tentu bukan satu-satunya yang berkarya pada era tahun 1970-an. Ada beberapa nama lain yang menjadi teman seperjuangan, bahkan bisa dibilang sebagai saingan sehat di kancah musik rock nasional. Salah satu yang paling menonjol adalah EKE dari Surabaya. Band ini berdiri pada akhir 1960-an dan dikenal lewat penampilan panggung flamboyan sang vokalis, Ucok Harahap, yang kemudian terkenal dengan nama Ucok EKE. Dalam dokumentasi musik, seperti yang pernah ditulis oleh pengamat musik Denny Sakri, EKE disebut sebagai band dengan pengaruh psychedelic rock yang kuat, mirip dengan band-band luar seperti Deep Purple atau Uriah Heep. EKE juga terkenal di panggung-panggung rock tanah air lewat aksi teatrikal mereka yang berani. Selain EKE, ada juga Giant Step dari Bandung yang digawangi oleh Benny Subarja. Giant Step dikenal membawa nuansa rock progresif dan psychedelic yang khas. Benny sendiri sudah lama dikenal sebagai musisi yang sering mengeksplorasi berbagai genre, termasuk lewat proyek solonya. Giant Step aktif di era yang sama dan sering dianggap sebagai band yang mengangkat standar musikalitas di skena rock Indonesia. Di sisi lain, ada Superkid yang disebut-sebut sebagai anak nakalnya rock Indonesia. Superkid yang sempat diperkuat Denny Sujaya, mantan drummer God Bless, membawa nuansa hard rock yang lebih liar dan energik. Mereka populer di era 70-an sampai 80-an dengan lagu-lagu yang penuh semangat dan gaya hidup rocker yang khas. Yang menarik, meskipun media sering membingkai mereka sebagai saingan, para musisi era itu justru sering saling menghormati. Dalam berbagai wawancara, termasuk yang pernah dimuat di majalah Aktuil dan dokumenter musik Indonesia, banyak dari mereka yang bercerita tentang persahabatan, saling dukung di panggung,
dan semangat bersama memperkenalkan musik rock kepada publik yang waktu itu masih relatif asing dengan suara-suara distorsi, riff gitar keras, dan gebukan drum bertenaga. Kalau kita melihat sejarahnya secara utuh, God Bless mungkin menjadi simbol pelopor rock nasional. Tapi keberhasilan membangun skena rock Indonesia adalah hasil kerja kolektif banyak band dan musisi sejaman yang sama-sama berjuang membuka jalan. Perjalanan band-band rock Indonesia di era tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an tidak lepas dari peran media dan industri musik yang kala itu mulai membuka diri terhadap genre ini. Salah satu media yang punya peran sangat besar adalah majalah Aktuil. Majalah ini yang terbit sejak 1976 menjadi sumber informasi penting bagi penggemar musik muda. Aktuil tidak hanya mengulas band rock Indonesia secara mendalam, tapi juga membawa kabar dari dunia musik internasional, sehingga membuka wawasan para musisi dan pendengar di tanah air. Selain media cetak, siaran radio juga menjadi jembatan penting. Program-program khusus menayangkan lagu-lagu rock dari luar negeri dan lokal membantu menyebarkan musik ini ke seluruh penjuru kota besar. Radio Republik Indonesia, RRI, beberapa stasiunnya secara berkala memutar musik rock, meski masih dengan batasan ketat terkait konten dan bahasa. Industri rekaman pun mulai merespon perkembangan ini. Label-label rekaman besar seperti Remako dan Live Record mulai merilis album band-band rock lokal, termasuk God Bless dan Giant Step. Ini menjadi langkah awal penting yang membuat musik rock lebih mudah diakses publik. Namun, tentu saja tidak semua berjalan mulus. Pada masa itu, musik rock masih dianggap kontroversial oleh sebagian kalangan karena dianggap terlalu keras dan bertentangan dengan nilai-nilai budaya lokal. Banyak band harus berjuang ekstra untuk mendapatkan ruang tampil di panggung besar, menghadapi sensor, dan menyesuaikan konten lagu agar bisa diterima di pasar Indonesia yang konservatif. Meskipun begitu, berkat dukungan media dan label rekaman yang berani mengambil resiko, musik rock akhirnya bisa bertumbuh dan membangun komunitasnya sendiri yang kuat. Ini adalah fondasi yang membuat generasi band rock Indonesia selanjutnya bisa lebih leluasa berekspresi dan berkembang hingga mencapai popularitas yang kita kenal sekarang. Setelah kita membahas tentang pelopor-pelopor band rock di Indonesia dan peran mereka di masa lalu, sekarang saatnya melihat bagaimana warisan mereka membentuk wajah musik rock di Indonesia hingga hari ini. God Bless dan band-band sejaman mereka membuka jalan bagi munculnya gelombang baru band rock yang lahir di era tahun 80-an dan 90-an. Misalnya Slank, yang berdiri pada 1983, sering disebut sebagai penerus semangat rock Indonesia. Mengusung gaya yang lebih santai namun tetap bertenaga, Slank juga mempopulerkan bahasa sehari-hari dengan lirik mereka, membuat musik rock semakin dekat dengan generasi muda. Selain itu, band seperti Jamrud, Padi, dan Dewa 19 membawa warna baru pada musik rock Indonesia dengan berbagai subgenre, mulai dari hard rock, alternatif rock, hingga pop rock. Mereka mengadaptasi dan mengembangkan fondasi yang telah dibangun oleh para pelopor dengan cara mereka sendiri. Pengaruh God Bless dan para pelopor juga terlihat pada musisi-musisi underground dan indie yang saat ini semakin berkembang. Mereka sering menyebut God Bless sebagai inspirasi dalam hal integritas, bermusik, dan keberanian bereksperimen. Secara lebih luas, pelopor-pelopor ini tidak hanya mewariskan musik, tapi juga nilai-nilai seperti semangat kebebasan berekspresi, kreativitas tanpa batas, dan kekuatan komunitas musik. Hal-hal ini menjadi modal penting dalam perkembangan subkultur rock di Indonesia yang sangat beragam dan hidup hingga sekarang. Kita juga tidak bisa melupakan bagaimana sejarah ini menjadi pembelajaran penting bahwa musik rock Indonesia adalah hasil kerja keras yang banyak generasi, bukan hanya satu nama atau satu band saja.
Dengan mengenal sejarah dan pelopornya, kita bisa lebih menghargai dan mendukung karya-karya baru yang terus bermunculan. Jadi, ketika kamu mendengarkan musik rock Indonesia sekarang, ingatlah bahwa suara itu adalah gema dari perjuangan dan kreativitas para pelopor yang telah membuka jalan sejak puluhan tahun lalu. Nah, itu dia perjalanan singkat tentang siapa pelopor band rock di Indonesia dan bagaimana mereka meletakkan fondasi yang kuat untuk musik rock di negeri ini. Dari God Bless yang menjadi pionir hingga gelombang band-band yang mengikuti jejak mereka. Semua punya peran penting dalam mewarnai dunia musik tanah air. Sejarah musik rock Indonesia bukan hanya soal nada dan lirik, tapi juga cerita tentang keberanian, kreativitas, dan semangat pantang menyerah. Dengan mengenal akar dan pelopornya, kita jadi lebih paham dan bisa lebih menghargai setiap karya musik yang kita dengarkan hari ini. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifin notifikasi supaya nggak ketinggalan konten menarik lainnya tentang musik Indonesia dan dunia. Komen di bawah band rock Indonesia mana yang paling kamu kagumi atau ingin kamu ketahui lebih dalam. Gue siap untuk membahasnya di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.